إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan amal ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sungguh-sungguh, imtisalan kita laksanakan dengan kepatuhan yang mutlak tanpa syarat terhadap segala hal yang diperintahkan oleh Allah, al-ma'murat, baik al-ma'murat ini al-wajibat, hal-hal yang memang harus kita lakukan, maupun al-mandubat, hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan, maupun al-makruhat, hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Kesadaran ini harus terus kita mantapkan, kita bangun dalam diri kita sehingga betul-betul kita berada di dalam haqqa tuqatih, kualitas ketakwaan yang benar-benar seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam membangun kehidupan ini syariat Islam telah memberikan panduan yang begitu luar biasa, begitu baik, baik yang menyangkut tentang bagaimana kita dibangun diri kita, jiwa kita ini dengan kualitas keimanan yang kuat, membangun mindset, membangun cara memahami kita di dalam kehidupan ini tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang seluruh makhluk yang ada, tentang hari akhir nanti. Keimanan dan akidah itu menjadi fondasi yang menentukan, yang menjadi kekuatan untuk kita lalu kemudian bisa dengan sebaik-baiknya untuk bisa melaksanakan terhadap apa yang disyariatkan di dalam agama, dalam bentuk aturan-aturan hukum, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berupa syariat, aturan hukum itu. Dari akidah itu lalu kemudian Allah memberikan apa yang disebut dengan syariat, yang orang menyebutnya dengan fikih, para ahli, para ulama menyebutnya dengan fikih, dengan ketentuan syariat. Fikih ini adalah produk ijtihad terhadap seluruh ketentuan yang ada di dalam nas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat dhanni, dalil-dalil yang masih menimbulkan persepsi dan perbedaan. Dan ini adalah salah satu keunggulan yang dalam bahasa para ulama disebut bahwa ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Ketika lalu kemudian oleh Allah dalil itu menjadi suatu ketentuan yang bersifat dhanni, yang menimbulkan kemungkinan terjadinya perbedaan, di tengah perbedaan itulah maka umat akan mendapatkan rahmat, sehingga dalam segala situasi dan keadaan kita tetap bisa dalam posisi mematuhi dan melaksanakan ajaran hukum Islam itu. Ada batas minimal kalau di dalam fikih itu yang menjadi penentu terhadap syarat sahnya, yang menjadi ketentuan yang menentukan terhadap sahnya sebuah ibadah. Batas minimal itu
disebut dengan adnal kamal. Ada batas di mana kita dalam melaksanakan ibadah itu hanya sebatas memenuhi terhadap apa yang ditentukan dalam syarat dan rukun ibadah itu. Minimalnya itu. Suatu ibadah dikatakan sah bila mana ibadah itu telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan di dalam ibadah itu. Sah itu baru menentukan terkait dengan bebasnya seseorang dari tekanan dan aturan-aturan hukum, yakhruju an uhdatil amri. Seseorang yang diperintahkan akan dianggap keluar dari ikatan perintah itu bila mana dia telah dinyatakan sah. Idza fu'ilal ma'muru bih, bila mana sesuatu yang diperintahkan telah dilakukan ala wajhihi, baru kemudian yakhruju an uhdatil amri. Dia akan dinyatakan telah keluar dari ikatan perintah itu. Tetapi lalu kemudian di atas dari sesuatu yang sah itu perlu ada takmiliyah, penyempurnaan. Maka lalu kemudian ada yang namanya sunnah yang menyertai dari setiap rukun yang harus kita lakukan di dalam setiap ibadah. Setiap rukun itu pasti ada takmiliyah yang menyempurnakan. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi tingkat kualitas ibadah seseorang itu. Sehingga dia punya jiwa, punya ruh, tidak hanya sekedar pada batas yang bersifat minimal, formalitas yang bersifat normatif, tetapi ada jiwa, dan jiwa itu yang sesungguhnya yang dikehendaki di dalam sebuah ibadah, substansi hakikat itu. Maka di sana lalu kemudian ada takmiliyah yang menyempurnakan dalam bentuk halal yang disunnahkan, yang dianjurkan, bagaimana setiap kewajiban dan rukun yang harus kita lakukan dalam ibadah itu bisa kita lakukan dengan secara sempurna, tidak sekedar pada tingkat yang sah. Itu yang disebut dengan takmiliyah, sesuatu yang menyempurnakan sehingga ibadahnya itu betul-betul menjadi akmal, menjadi sempurna, tidak hanya sekedar dalam batas yang adnal kamal itu. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang berada di tengah-tengah pondok pesantren, kita harus berusaha untuk mengilmoni ibadah kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah kita akan betul-betul bisa sampai pada tingkat penyempurnaan yang sebaik-baiknya. Ibadah itu perlu ilmu, tidak sekedar cukup dengan semangat, karena akan berbahaya ketika ibadah tanpa diilmoni, maka suatu ibadah akan bisa menjadi sesuatu yang berbalik menjadi sebuah maksiat fil ibadah, sesuatu bentuk pelanggaran hukum yang berwajahkan ibadah. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena tidak diilmoni dengan baik, baik ilmu secara fikihnya maupun ilmu secara hakikat dari sebuah ibadah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk terus bisa menyempurnakan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اختم لنا بالإيمان، اختم لنا بالإسلام،
اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخبث المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله